Halo semuanya, kembali lagi di channel For Car Garage. Selamat datang. Kali ini akan ada konten komparasi lagi. Selamat datang di konten perbandingan SUV Part 2. Namun rival dari Mitsubishi Pajero kali ini bukan sasisnya yang monokok, namun sama-sama leather frame. Yaitu seperti yang kita lihat di belakang saya ini sudah ada sebuah Nissan Terra dan juga ownernya langsung Mas Aristo Pramesta. Lagi-lagi Mas Aristo. Selamat datang Mas Aristo. Siap. Jangan kapok ya Mas ya. Aman. Oke. Aman. Untuk awal mulanya kita nggak langsung membahas soal fitur dan juga kecanggihan. Kita bahas yang nampak dari depannya saja Mas Aristo dulu. Untuk ukuran dimensi bodinya kedua mobil ini nggak jauh beda ya Mas ya. Yes. Ukuran besarnya, panjangnya sama, hampir 4,5 meter, sama-sama tingginya juga ternyata hampir sama. Tingginya hampir sama. Hampir sama. Mungkin tinggi dari bentuk kap mesin dari yang Nissan Terra ini agak sedikit lebih tegak, jadi terkesan dia yang lebih tinggi, padahal untuk dimensinya ternyata sama. Yang ini memang kalau yang Pajero yang baru juga mungkin bisa dikatakan sama. Sama-sama tegaknya ya. Iya. Soalnya yang bentuk yang bodi mobil-mobil baru ini lebih mengotak-ngotak. Iya, benar. Dan juga ukuran ban ternyata di sini Mas Aristo udah di-upgrade ya Mas ya. Iya. Yang semula 255 sekarang jadi 265. Jadi mungkin tipis tingginya, ada bedanya sedikit. Dan juga warnanya juga sama-sama silver kebetulan. Iya. Agak abu-abu. Apa namanya tadi, metallic grey ya? Iya, Metallic grey ya. Warna-warna yang zaman sekarang itu. Untuk cc-nya dari kedua mobil ini sama ya Mas, 2500 cc. Tenaganya ternyata teman-teman serupa tapi tak sama. Jauh sekali ternyata perbedaannya. Untuk torsi dari Mitsubishi yang Exit ini 2012 ini kisaran 380 Nm. Dan ternyata torsinya Nissan Terra berapa Mas? 450 Nm. 450 Nm. Nah, ternyata jauh sekali perbedaan tenaganya. Ya memang karena ya lebih muda ya, pasti tenaganya ada mengalami upgrade-an ya. Nah, Keluaran lebih muda. baru, tenaganya juga pasti ada upgrade lah. Jadi lebih tinggi. Mungkin yang Pajero yang keluaran terbaru juga udah nggak 380. Mungkin hampir sama kayak ini juga. Mungkin kita belum dapat unitnya, mungkin lah kalau kita ada kesempatan review Pajero yang baru akan kita bandingkan juga, entah sama Nissan Terra ini atau sama yang Fortuner atau gimana, mungkin next lah kita coba bahas. Namun yang kali ini kita fokus ke Nissan Terra-nya dulu. Karena apa? Karena yang Pajero Exit 2012 ini udah kita bahas berkali-kali, kita coba bandingkan dengan CR-V juga udah, dan juga review singkatnya sendiri juga udah. Yang Nissan Terra ini fokusnya di mana? Uniknya ternyata mobil ini udah discontinue teman-teman. Untuk Mas Aristo belinya di tahun 2019 ya? Iya, itu 2 tahun sebelum mobil ini discontinue. Nah, ternyata di tahun 2021 beredar kabar si Nissan Terra ini udah nggak lanjut lagi produksinya. Memang sangat disayangkan karena kalau lihat dari bentuk dan juga ukurannya memang sangat futuristik. Aku pribadi memang suka sih. Nggak umum, bukan nggak umum, itu maksudnya unik. Karena ya seperti kata Mas Aristo di video sebelumnya, kalau lihat SUV leather frame di jalanan itu kebanyakan Pajero, Fortuner. Jadi kalau lihat mobil ini ya terkesan lebih seger. Iya, kayak ada ini ada pesaing baru nih. Nah, lebih fresh aja dilihatnya, jadi matanya lebih eye-catching ke si Nissan Terra ini. Nissan ngeluarin sebuah SUV, ya ini Nissan Terra. Memang jarang, karena memang Nissan terkenal dulu masuk Indonesia mobilnya kecil-kecil semua ya Mas. Grand Livina, mungkin yang Nissan Mars itu kecil. Yang agak gede, eksternal, tapi ternyata nggak gede banget juga. Bodinya masih kalah gede sama Pajero. Iya. Mungkin baru dia ngeluarin leather frame di tahun 2019. Ya ini Nissan Terra. Tipenya ini VL yang 4x2. Itu tipe yang paling laris ya Mas ya. Tipe yang paling laris. Soalnya harga sama yang 4x4 itu hampir 50 jutaan ya. 50 juta. Ya wajar lah kalau kebanyakan orang Indonesia milih yang ini, karena memang
fitur 4x4 itu nggak begitu berfungsi di Indonesia karena jalanannya memang rata-rata perkotaan ya mas. Keperluannya memang untuk kota-kota. nah harian gitu, nggak mungkin kan tiap hari dipakai ke hutan kan ya. Ya kecuali kayak emang si pembeli yang pengen 4x4 memang hobinya off-road. Nah, monggo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jarang tapi mas Jarang, ya. ya, Makanya jarang. jatuhnya ke 4x2 lah, main aman. Toh dibikin ala-ala off-road juga bisa, seperti Mas Aristo ini banyak digedein, velgnya diganti, tampilannya udah lebih garang. Ya banyak sekali alternatifnya. Nggak harus memang sasisnya bawaannya harus 4x4, nggak harus. Nah sekarang kita udah berada di belakang, bagian belakang dari dua mobil ini. Kita bahas dari perbedaannya dulu Mas Aristo. Keliling ya. Untuk ya namanya juga perbedaan tahun, pasti bentuk lampunya jauh lebih futuristik yang tahun 2019 ini. Dimana yang mobil Pajero ini masih ada aksen warna kuning yang memberikan kesan agak old ya. Zaman sekarang memang nggak ada, rata-rata lampu mundurnya ini semuanya aksennya merah sama putih semua. Tarikan-tarikannya juga kan kalau mobil zaman sekarang kan juga yang tegas ya, yang lancip-lancip tegas. Ada emblem tulisan Tera di bagian pembukanya sini, dan juga ada ini bawaan ya ternyata mas ya. itu bawaan. Ada kameranya di bagian belakang sini dan juga ada lampu mundurnya, bisa diperjelas. Nah untuk mobil ini kameranya ternyata udah 360 atau kamera 360 dan juga sensornya udah 360. Namun yang di sebelah kanan kita ini masih belum, karena memang tahun 2012 jarang sekali ada fitur kamera 360. Namun udah dilengkapi dengan bawaan aftermarket kamera mundur. Sama-sama memiliki 4 sensor titik di belakang ya. Nah, sensornya sama 4. Emblem Mitsubishi di atas pembuka dan juga ada emblem Nissan di atas pembukanya. Ada rear defogger, sama-sama ada rear defogger. Namun yang ini belum ada spoiler. Yang di sini udah ada spoiler dan itu bawaan juga, asli bawaan, bener. Belum ada roof bar-nya yang di sebelah sini, namun ini udah ada roof bar-nya. Terus apalagi? Kameranya sudah, mungkin ini ada emblem tulisan VL. Ini di tengah-tengah ya? Enggak sih ya, karena emang cuma ada VL aja. Oh iya. bedakan itu 4x2 sama 4x4. Siap, betul sekali. Dan juga ternyata di Nusantara yang 2019 ini masih belum power backdoor, teman-teman. Betul sekali. Dimana power backdoor hanya dimiliki, yang ini masih belum juga tahun 2012. Namun Pajero yang udah upgrade 2016 sampai sekarang dia udah dilengkapi dengan power backdoor. Namun kalau Fortuner Trailblazer Mio X kita kurang tahu, mungkin kalau kita dapat unitnya bisa direview bareng-bareng, atau kalian kalau mau ngasih informasi tambahan langsung saja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, untuk nampak belakangnya udah, dia juga belum ada bumper, namun memang ini standarnya standar sekali, belum ada upgrade variasi dari Mas Aristo sendiri, masih standar full, masih standar. Oke. Yang di upgrade cuman ukuran ban dan juga velgnya aja ya mas. Nampak di bagian samping situ sama-sama sudah dilengkapi dengan footstep, dan itu dua-duanya ori standar bawaannya, memang udah dapat footstepnya. Namun kalau kemarin Mas Aristo bilangnya, sorry ini bukan kita bermaksud membandingkan brand-brand dealer ya, namun kita bahas secara pure menurut pengalaman kita sendiri. Kemarin kata Mas Aristo kalau beli Honda CR-V baru di Honda dapat talang air ya mas, dan juga kaca film juga. Namun ini masih spoiler juga, ini belum ada talang airnya ya mas ya. Memang nggak dikasih. Iya, nggak dikasih. Sama-sama Mas Aristo juga beli baru di dealer resminya. Oke, itu oke, namanya juga servis, beda-beda pastinya. Ada yang bonus ini, ada yang bonus itu, namun sama-sama pasti ingin memberikan pelayanan terbaik lah. Jadi kita nggak usah lah ngasih komen negatif atau membanding-bandingkan, karena memang semua dealer itu pasti punya nilai masing-masing. Nah, nggak bisa kita membandingkan rata, harus di sana loh aku dapat talang air, ternyata di sini nggak boleh gitu. Mungkin
upgrade-annya nggak harus dalam air, mungkin di bagian mananya kita juga nggak tahu. Nah kan gitu. Jadi sama-sama memberikan servis pelayanan yang terbaik. Begitu dengan kita sendiri, Forcar Garage tentunya pasti memberikan jasa pelayanan yang terbaik, di mana kualitas produk mobil dari kita insya Allah semuanya ready to use dan istimewa ya Mas. Jadi jangan sungkan-sungkan atau ragu membeli mobil di kita, langsung saja kontak kita di nomor yang ada di bawah ini untuk mengenai stok dan juga tanya-tanya tentang Pajero ini atau yang unit yang lain. Jadi langsung follow up saja untuk yang nomor yang ada di bawah ini, nanti dikasih Mas Padang di situ. Oke, jangan lupa kontak di situ, follow Instagram juga, akun TikTok juga, subscribe channel YouTube ini juga. Dan lanjut saja di bagian yang paling kita tunggu-tunggu, merasakan pengalaman naik Nissan Terra ini. Oke, ikutin terus. Nah, sekarang lanjut di bagian interiornya teman-teman. Kita udah berada di sebuah Nissan Terra 2500 cc 4x2 tipe VL. Kalau bahas soal suspensi, ya namanya SUV leather frame, nggak jauh beda ya kalau dibandingin sama Pajero Fortuner ya. Bantingannya kasarnya rasa-rasa hampir-hampir sama, diesel semua juga mesinnya. Ya memang ini ciri khas mobil besar. Kalau memang kalian nanya nyaman mana, mobil SUV atau yang lainnya, tentu kita semua sepakat mobil yang paling nyaman dengan harga yang terjangkau mungkin tetap Innova ya Mas ya. Karena memang itu sahabat keluarga sekali. Kalau kalian memang nyari yang ya memang bodinya kan agak tua ya balik lagi marketnya memang udah yang berkeluarga Innova, makanya jarang dipilih sama anak-anak muda seperti Mas Aristo dan juga Mas Padang. Kalau tanya selera ya pasti larinya ke SUV yang leather frame ini, meskipun mengorbankan rasa yang agak sedikit lebih keras, yang memang khas SUV kayak gini, nggak jauh beda. Ini rasanya ketika bannya udah diganti sama Mas Aristo, profilnya 265, ringnya tetap 18. Nah, ini Mas baik kesehariannya Pajero. Kita naik ke dalam sebuah Nissan Terra ini gimana? Kayak bantingannya atau apa? Yang pertama Mas Aristo, bantingannya tentu masih lebih empuk yang ini ya Mas ya. Kalau nanya keras mana, pasti keras yang punya Pajero 2012 itu. Terus yang kedua, dia menang dari kekedapan kabinnya. Untuk yang mobil ini jauh lebih kedap, meskipun mesinnya sama-sama diesel teman-teman. Dengan catatan memang mobil ini tahun 2019 ya teman-teman. Tapi kalau sama Pajero yang baru, untuk kekedapan suaranya apa masih bisa dikatakan lebih kedap Nissan Terra atau Pajero yang baru ya? atau sama Pajero, gitu ya? Ya. Mungkin aku pribadi sendiri, menurut pengalaman aku waktu itu naik mobil temen aku juga Mas Aristo, tipenya Dakar sama kayak yang ini, Masnya tipe yang paling lengkap, masih kedap ini sedikit. Jadi dalam arti suara mesin yang dari depan situ, kalau Pajero itu masih kerasa raungannya, terutama ketika dia udah masuk ke 2000 sampai 3000 rpm di gas yang pertama yang gitu, siulan turbonya lebih masuk yang Pajero itu dibandingkan yang ini. Ini coba kita agak geber sedikit ya, atau mungkin juga ingin merasakan tenaganya. Di sebelah sana apa ya Mas, karena ini udah agak digedein sedikit namun tidak membesarkan ukuran velgnya juga, jadi lebih empuk Mas jatuhnya. Iya. Mungkin nggak tahu ya kalau memang profil bannya tetap 255. Ini kebetulan sama Mas Aristo udah di upgrade, jadi jauh lebih empuk. Iya, emang nggak begitu terus. Sebelum diganti ban, profil bannya sebelum digedein rasa sih. Jadi perbandingannya lebih empuk yang sekarang pasti, soalnya lebih lebar jadinya. Bukan. Coba kita geber sedikit. Tuh, bener dugaan saya. Dia nggak begitu masuk Mas suara mesinnya, meskipun
RPM yang sama di angka 2000 sampai 3000 RPM. Memang mobil ini lebih soft karakter Nissan, atau juga memang khasnya Mitsubishi yang bagai kuda gitu mungkin ya. Ya mungkin untuk kayak Mitsubishi sih bisa dikatakan kayak gitu ya. Memang ciri khas. ciri khas. Jadi bukan minus teman-teman, karena memang semua mobil punya karakter sendiri-sendiri. Suara raungan dieselnya itu loh. Kalau si Nissan Terra ini jauh ke lebih agak feminim. Namun juga jangan tanyakan tenaganya, nggak main-main ini 450. Padahal untuk suara raungan yang nggak begitu kasar, namun dia sangat kencang sekali. Itu menjadi nilai plus buat Nissan. Bisa membuat sebuah mobil bermesin diesel dengan tenaga yang sangat besar, namun tidak mengurangi suara kebisingannya. Nah, itu. Kalau Fortuner mungkin nggak tahu juga, kita belum pernah coba unitnya. Mungkin next kalau ada dari teman-teman yang bersedia titip jual atau bersedia di review mobilnya, langsung saja hubungi kita di nomor yang ada di bawah ini. Seperti Mas Aristo ini, dia bersedia untuk mobilnya kita review kecil-kecilan dan juga memberikan sebuah konten yang sangat bermanfaat tentunya buat kalian. Semoga Mas Aristo sehat-sehat selalu, rezekinya lancar. Dan jangan kapok untuk bekerjasama dengan kita. Siap. Sehingga kalian juga secara nggak langsung akan teredukasi dengan konten-konten dari kita tentang perbandingan SUV atau mesin mobil-mobil yang lain, kan gitu ya Mas. Dan juga yang perlu diingat, keluaran 2019 Nissan Terra ini kan udah discontinue, bukan berarti mobil itu jelek, kan begitu. Bukan berarti mobil ini nggak laku, bukan gitu juga, karena memang entah dari pihak Nissan-nya pernah ada gitu. Jadi kayak permintaan dari konsumen ini terlalu banyak dan si pihak pabrikannya tidak bisa memenuhi permintaan sebanyak itu. Oh gitu, kayak ekspektasi dari konsumen ini terlalu banyak. Iya, jadi demand ini demandnya dari konsumen itu segini ayo pengen ini, tapi ternyata dari pabrikan cuma stok cukup sampai segitu aja dan nggak bisa lanjut stok itu, nggak bisa memenuhi keinginan dari para konsumen. Maksudnya keinginan itu karena laris ternyata mobil ini juga. Laris. Pertama keluar itu iya laris banget mobil. Cuman emang stoknya hanya segitu. Terbatas. Benar. Stoknya terbatas. Waktu itu inden nunggu atau gimana Mas Aristo? Atau langsung ready waktu itu? Kalau ini sih langsung ready. Ya berarti termasuk beruntung, yang beruntung ya. Iya sih, termasuk beruntung. Jadi 19. Kebetulan stoknya ada, ya udah akhirnya ambil ya. Ternyata 2 tahun kemudian udah out of stock, maksudnya emang diskon. Iya. Dan kebetulan punyanya Mas Aristo ini warnanya rare ya, dalam arti yang kelihatan sangat elegan sekali, mobilnya abu perak atau metallic grey namanya. Nah kalau brown juga. Kalau ya nggak menutup mata ya Mas ya. Kalau warna hitam atau warna-warna coklat itu udah biasa maksudnya biasa. Menimbulkan kesan mewahnya itu kurang Mas. Kalau kebetulan punya Mas Aristo ini dilihat di jalan gitu eye catching sekali, warnanya kebetulan pas banget yang mewah ini. Memang rezekinya Mas Aristo mungkin ya. Ternyata mobil ini bukan nggak laku teman-teman, salah, ternyata justru saking banyaknya permintaan akhirnya dari pihak Nissan-nya di discontinue dulu atau rehat dulu. Mungkin si Nissan ini juga akan memberikan kejutan, kita juga tunggu aja, mungkin entah 2022 ini atau 2023. Rumornya sih kalau nggak salah ada rumor kalau nggak akhir tahun ini, kalau nggak ya tahun depan bakalan ada gebrakan lagi. Nissan Terra lagi. Nissan Terra lagi ya. Atau ganti nama kan gitu. Ganti nama kita nggak tahu, entah itu all new Nissan Terra atau apa. SUV-nya Nissan akan memberikan kejutan ya. Tunggu aja teman-teman. Kalau teman-teman sendiri berminat atau ingin meminang Terra yang keluaran ini di tahun 2019 ini tuh maksudnya masih negotiable dan nggak begitu terlihat mahal, karena kalau kita bandingin harga dengan rival-rivalnya,
mobil Nissan Terra ini masih jauh di bawahnya loh teman-teman. Kita bandingin, langsung sebut merek saja, katakanlah dengan All New VRZ, Fortuner VRZ dan juga Pajero Dakar. Angkanya masih kalau 2019 ya, bisa di 480 470 gitu teman-teman. Dan ini kalau kalian lihat di marketplace, pasarannya udah di 420 jutaan. Dan kalian udah bisa dapat mobil secanggih dan semewah mobil ini. Balik lagi ke selera kalian seperti apa kan gitu ya Mas ya. Kita hanya memberikan sebuah wacana atau konten edukasi sehingga kalian nantinya nggak nyesel atau salah pilih. Soalnya budget 400 juta itu nggak sedikit ya Mas ya. Kita dapat mobil baru juga. Nah, makanya itu. Apalagi tapi mobil baru yang sekarang kembali kita bahas Mas Arito di video sebelumnya. Angka-angka 300-400 juta belum dapat apa-apa Mas. Iya. Maksudnya belum dapat apa-apa itu fiturnya masih terbatas sekali. Ya itu karena inflasinya di negara kita juga nggak main-main, terus naik, terus harga semuanya naik. Namun dapat mobil dengan fitur yang biasa-biasa aja itu sayang gitu loh. Kalau bukan kita meracuni kalian untuk membeli mobil bekas ya bukan, maksudnya ya itu tadi balik lagi kita harus spare yang sangat-sangat banyak banget, mungkin baru di angka 600 atau 500 seperti Mas Arito ini baru kalian bisa mendapatkan sebuah mobil yang layak gitu loh. Kalau mobil baru ya, ini kita bahas mobil baru kan gitu. Kemarin pasaran mobilnya Mas Aristo juga udah sangat terjangkau sekali CR-V-nya 290 300 lebih dikit udah dapat fitur yang semewah itu kan gitu. Kalian balik lagi sih kebutuhannya seperti apa. Memang nyari yang baru ya monggo, namun fiturnya biasanya terbatas. Kalau range harganya 200 sampai 300 juta itu. Dan balik lagi di video fokus interior ini udah ada beberapa tombol yang nanti akan diperjelas lagi videonya Limas Padang ya, nanti bisa dikasih. Di sini udah ada sensor 360 dan juga ini ternyata mobil Nissan Terra ini udah ada pengaturan jok tengah secara elektrik teman-teman. Ini ada di bagian konsol tengahnya sini, sebelah kanan dan kiri ini. Terus untuk fitur keselamatan di video eksterior tadi sempat kita singgung, udah ada cruise controlnya juga yang pertama, terus yang kedua udah ada VSA ya Mas ya, Vehicle Stability Assist, traction controlnya juga udah ada lengkap di pengaturan setir bagian kanan sini. Kalau yang sebelah sini biasanya audio, benar. Untuk bawaan head unit ini masih ori ya Mas ya, Kenwood, nggak tahu ini, kurang tahu saya tipenya apa, namun Kenwood udah double din 7 inch. AC-nya sudah dual zone teman-teman, kanan dan kiri bisa diatur sendiri arah semburan dan juga suhunya seperti di Honda CR-V nya Mas Aristo dan juga Honda CR-V yang sudah laku yang warna coklat itu 2010 juga udah dual zone. Ini juga udah dual zone. Terus pengaturan arah semburannya juga udah lengkap. Untuk mode berkendara ini ada nggak Mas Aristo? Mode Eco, Sport atau gitu ada nggak ya? Ada. Oh belum ada ya? Untuk mode Oke. Untuk mode berkendara masih standar bawaannya. Dan oh ya, kalau biasanya image orang-orang mobil diesel itu kan iritnya Mas. Mas Aristo selama pakai ini konsumsi bahan bakarnya gimana? Irit sih ya. Ya normalnya mobil diesel lah. Iritnya mobil diesel. Iritnya mobil diesel ya gitu. Cuman kalau dibandingkan bensin yang lain kan ini mobil diesel satu-satunya kan yang ada di rumah. Dari beberapa mobil lainnya ya, pasti ini paling irit. Yang ini pasti paling irit. Iya. Itu kalau menurut ya bener. Karena for your information teman-teman, mobilnya Mas Aristo yang lain selain ini tuh bensin semua dan cc-nya di atas 2000 semua. 2500 semua bahkan. Oh, ternyata 2500 semua. Termasuk Alphardnya yang 25 juga ya. Iya. Camry 25 itu ya. Bensin. Oh, gimana teman-teman? Ini diesel. Makanya kalau dibilang irit ya irit selama ini saya pakai juga ya irit. Iya. Iritnya mobil diesel enggak kayak Ya kayak gitu, bisa 1:13, 14 ya. gitu. Irit. Namun standarnya emisinya ini sudah Euro 4 teman-teman.
nggak harus di Nusantara, semuanya kalau mobil baru-baru semua standarnya udah Euro 4. Jadi kalian nggak bisa sembarangan ngisi BBM di mobil yang standarnya udah Euro 4. Ini kalau apa kamera mundurnya. Oh iya, di apa sih namanya ini? Sorry, apa namanya? Oh, udah ada kamera 360-nya kelihatan kalau kita apa mundurin mobilnya. Bisa dilihatkan Mas Padang. Nah, fiturnya udah lengkap. Oke, lanjut. Mobil ini ternyata belum ada pedal shift ya, teman-teman ya. Masih yang manual di knob bagian tengah sini untuk ngatur percepatannya, mode manualnya. Kalau di rival-rivalnya yang model baru, Pajero, Fortuner udah ada pedal shiftnya. Ini masih belum ada pedal shift. Untuk for your information. Kemarin ternyata CR-V-nya ternyata udah pedal shift ya. Udah ada pedal shift. Iya, yang ini masih belum. Dan power backdoor-nya kalau yang SUV ini masih belum power backdoor, Masih power backdoor. yang caranya masih manual kalau mau nutup bagasi bagian belakang. Dan AC double blower-nya nanti bisa dilihatkan Mas Padang di video. Unik bentuknya, tengah dua kayak gitu. Biasanya kan Iska Innova kayak ada di tengah sini itu bulat-bulat kayak ada di mall gitu. Lucu. Dan untuk pengaturan apa lagi nih? Power window-nya, sisi autonya masih di driver aja. Driver ya. Yang auto, yang penumpang masih belum. Electric retract, full sensor kameranya udah 360, 360 kamera 360. Untuk yang di bangku penumpang sini belum Electric seat. Iya, belum sorry. electric seat. Yang di sisi driver ini dia udah electric seat, Udah teman-teman. electric seat. Kebanyakan gitu sih. Iya. Mobil-mobil baru juga ngasihnya yang di bagian sisi apa driver aja, kecuali yang mobil-mobil benar-benar mewah kayak Camry mungkin yang sini udah elektris juga ya. Electric seat. Dia kelasnya memang udah beda, dia mobil mewah kayak Camry, Accord, BMW, Mercy itu udah elektris semua, termasuk Alphard juga. Mungkin yang di bagian sini elektris ya Mas. Electric seat Oh juga. ya, pasti seperti itu. Biar ada bedanya memang teman-teman, ada kastanya sendiri. Kalau semua dipukul rata, mobil-mobil yang nilainya mahal jadi nggak laku. Iya. Memang sengaja dibikin seperti itu supaya marketnya rata atau lakunya rata. Oke, untuk komparasinya dengan Pajero kemarin kan kita udah membahas bagian interiornya juga yang bandingin sama CR-V, jadi kita nggak perlu naik ke Pajero lagi karena memang udah Mas Aryo juga udah pernah nyoba bandingannya juga seperti apa dan juga rasa berkendaranya seperti apa, memang udah coba. Jadi untuk perbandingan atau rasa driving impression dari sebuah Nusantara ini aku rasa cukup sekian. Jadi untuk detailnya mungkin akan dikasih video estetik dari Mas Padang. Kita langsung saja ke bagian penutupan dari video ini. Semoga apa yang kita bikin atau apa yang kita konten hari ini memberikan sebuah manfaat buat kalian yang melihat, dan juga bisa memberikan referensi ketika kalian ingin membeli sebuah SUV atau mobil-mobil yang kiranya budgetnya di angka 400 jutaan. Nusantara ini bisa jadi salah satu opsi kalian, dimana harga secondnya di marketplace sekarang udah 400 sampai 420 jutaan, itu tergantung kondisi dan juga perawatan pajaknya seperti apa. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Aristo. Siap. Ketemu lagi mungkin di next konten atau gimana, semoga berjodoh dan Mas Aristo nggak sibuk. Siap. Mungkin kita akan ngonten next another car dari Mas Aristo Pramasta. Ikutin terus perjalanan kita ngonten sebuah mobil dari Mas Aristo Pramasta. Jadi untuk konten beberapa kali ke depan ini kita akan selalu melihat wajahnya Mas Aristo. Jadi jangan bosan dan jangan pindah channel atau katakanlah gimana. Nanti untuk IG Mas Aristo Pramasta akan muncul di bagian bawah sebelah sini, akan dikasih oleh Mas Padang ya. Mas Padang ya, Mas Padang Makasih. selalu setia menemani kita di belakang. Dan oke, segitu saja, terima kasih,
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.